Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 8 Maret tahun 2026. Saya Harili, Gembala Sidang, dan akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The Unexpected Savior, Sang Penyelamat, Sang Juru Selamat yang tak terduga. Yang akan saya ambil dari Yohanes 12 ayat 16 dan selanjutnya. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu siap mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami, mampukan kami mengerti, singkapkan semua yang terselubung. Kami menjadi jelas dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 16. Yohanes pasal 12 ayat 16. Saya bacakan untuk kita sekalian. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Kita akan memulai, Bapak Ibu Saudara sekalian, serangkaian pengajaran dalam beberapa minggu ke depan ini, dan pengajaran pertama dalam rangkaian dalam seri ini, yang kita mulai hari ini, saya beri judul The Unexpected Savior. Nanti yang berikutnya The Unexpected Light, dan seterusnya. Pengajaran ini akan mengeksplorasi bagaimana Yesus Kristus sering bertindak dengan cara yang tidak terduga, artinya unexpected. Menemui kita di saat-saat terendah kita, menemui kita saat-saat di lembah, untuk membawa transformasi yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Unexpected, tidak terduga. Nah, materi pengajaran hari ini dirancang agar mudah diakses, relevan, dan akan memberikan gairah dan semangat bagi siapapun yang duduk mendengarkan pengajaran ini dengan baik-baik. So fasten your seatbelt, ready to go. Kita mulai dengan pendahuluannya. Ini tentang bertemu dengan Tuhan yang penuh dengan kejutan. Ya, bertemu dengan Tuhan yang penuh dengan kejutan. Pernahkah Anda memiliki rencana hidup yang sama sekali melenceng? Tidak terduga. Mungkin Anda berpikir di usia ini Anda akan menikah. Mungkin berpikir tentang pensiun. Mungkin berpikir, sehat-sehat saja, aku akan melakukan ini dan itu. Atau mungkin santai-santai saja. Sebaliknya, Anda mendapati diri Anda berada di lembah, jauh daripada apa yang dipikirkan, jauh daripada apa yang diidam-idamkan, tempat kebingungan, kesakitan, atau bahkan situasi yang penuh kekerasan yang membuat Anda merasa terjebak, merasa ketidakhadiran daripada Tuhan, merasa kesendirian. Pernah mengalami hal yang seperti demikian? Banyak orang pernah. Saya juga pernah. Kita sering memiliki skrip tentang bagaimana Tuhan seharusnya bertindak. Kita mengharapkan Tuhan muncul dalam pusaran api atau mujizat yang besar, yang memperbaiki keadaan kita, memperbaiki segala-galanya yang sedang kita alami dengan instan. Seketika, instan. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita pola yang berbeda. Dalam Alkitab, kita melihat juru selamat yang tidak terduga. Unexpected Savior. Muncul saat-saat yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Kita kaget akan hal seperti ini. Merasa doa tidak terjawab, boom,
terjadi. Yesus tidak datang sebagai jenderal militer yang menggulingkan Roma pada waktu orang Israel menjerit akan hal itu. Dia datang sebagai bayi di palungan, lemah, bergantung perawatannya kepada Yusuf dan Maria yang merawat Yesus ini. Dia tidak bergaul dengan elit agama. Dia makan bersama pemungut pajak di tengah-tengah orang berdosa. Dia tidak menghindari orang-orang yang menderita. Dia pergi mencari mereka. Bahkan Alkitab mencatat meninggalkan yang 99 demi yang satu. Yohanes 12 ayat 16 mengatakan kepada kita baca sekali lagi. Mula-mula, pada awalnya artinya, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Waktu kita memandang kembali ke belakang, kita baru tersadar, oh, Tuhan ternyata hadir selama ini. Cuma kita sibuk fokus dengan masalah yang ada. Sibuk dengan sesuatu yang tidak harusnya kita sibukkan. Itu yang menyebabkan kita terlewat akan kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah badai ini. Nah, inilah inti dari pembahasan firman kita untuk beberapa minggu ke depan ini. Pandangan ke belakang. Seringkali kita tidak mengerti apa yang Allah lakukan atau sedang lakukan ketika kita berada di tengah-tengah kekacauan. Ketika badai sedang mengamuk. Murid Yesus mengalami badai. Yesus tertidur. Mereka bangunkan, tidak peduli ke engkau, kita akan celaka. Suatu pertanyaan yang aneh, Yesus ada di sana. Ya. Baru kemudian kita melihat kembali karya Kristus yang dimuliakan dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa dia ada di sana sepanjang waktu. Bekerja dengan cara yang tidak pernah kita duga. Kita sering lengah dan seringkali sombong juga di dalam hal ini. Klaim bahwa itu karena kita. Kita harus hati-hati banget. Garisnya tipis banget di dalam hal ini. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan yang telah melakukan segalanya ini di dalam kehidupan kita. And yet kita klaim karena kita orang benar. Pokok pertama yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah tentang perjumpaan yang tidak terduga dengan Yesus ini. Ya. Mount of Transfiguration. Terjadi transfigurasi di gunung. Di mana ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus di sana. Matius pasal 17 ayat 1-9 merupakan pokok pembahasan kita. Penting untuk dipelajarin supaya kita jangan sekedar lewat di dalam hal ini. Dalam kisah ini, Petrus, Yakobus dan Yohanes ini bersaudara, naik ke gunung yang tinggi bersama Yesus. Tiba-tiba, Yesus berubah wujud. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi seputih cahaya. Dikatakan tidak ada orang yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu putihnya. Luar biasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Hadirat Tuhan turun. Bagi para murid pada saat itu, paling tidak bagi 3 orang murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ini adalah pengalaman puncak gunung. Top of the mountain. Ke-9 murid yang lain tidak mengalami ini. Mereka ingin tinggal selamanya di sana untuk tetap menikmati apa yang mereka lihat itu. Petrus bahkan pada saat itu menawarkan untuk membangun 3 tenda, 3 kemah untuk mempertahankan momen itu. Tuhan, biarlah aku membangun 3 tenda di sini katanya. 1 untuk engkau, Yesus, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Dia tidak ingin momen-momen itu berlalu. Dia ingin capture, menahan momen tersebut agar momen itu tetap berada dalam momen yang indah. Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang tidak terduga.
tidak terduga. Apa yang tidak terduga? Dia tidak mengizinkan Petrus melakukan itu. Instead, ia mengatakan, yuk turun gunung yuk. Ia membawa mereka kembali turun dari gunung yang tinggi ini. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman ini? Dari top kemuliaan ini, yuk turun yuk, katanya. Maunya kan diam terus menikmati itu. Banyak dari kita menunggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, momen-momen indah, momen-momen luar biasa ini untuk merasakan kehadiran Tuhan, kenikmatan bersama Tuhan. Tetapi juru selamat yang tak terduga sama hadirnya di lembah seperti di puncak gunung. Sama aja. Kita yang mendefinisikan seperti yang kita inginkan. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Jika kita sedang berada di tempat yang rendah saat ini, ketahuilah bahwa Yesus tidak tinggal di gunung kemuliaan. Ia turun untuk berjalan-jalan di bumi yang berdebu dan sulit, bahkan teramat sulit untuk menemani kita semuanya. Dia hadir di dalam kesusahan kita itu. Dia hadir di dalam angin badai tersebut. Dia hadir di dalam topan tersebut. Kita beralih daripada merasakan kehadirannya di tengah-tengah kesulitan, kita konsentrasinya kepada kesulitan. Beberapa kali saya mencoba membahas ini, mungkin terlewat. Hari ini saya ingin menekankan ini kembali. Kalau kita hanya melihat kepada kesusahan itu, sesuatu yang penting yaitu kemuliaan Tuhan terlewatkan begitu saja. Kisah transfigurasi ini adalah salah satu momen paling sinematik dalam perjanjian baru. Sesuatu yang sangat menarik. Dia hanya memilih 3 murid dari 12. Ini adalah kesempatan di balik layar yang paling utama di mana para murid dapat melihat Yesus tanpa kamuflase manusiawinya. Siapa dia sesungguhnya. Pengalaman pribadi yang tidak pernah akan terulang kembali akan hal yang sama. Sesuatu yang mereka capture, mereka yang tangkap, kemuliaan Tuhan. Yesus apa adanya. Mereka dapat melihat Yesus. Sekali lagi, mereka dapat melihat Yesus apa adanya. Mari kita uraikan bagian transfigurasi ini menjadi bagian-bagian sederhana yang mudah dipahami, mudah dicernakan untuk melihat mengapa pendakian gunung ini begitu penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Mengapa itu penting? Ada momen efek khusus. Bayangkan, kita telah mengenal seseorang selama bertahun-tahun. Sebagai tukang kayu, kita familiar. The spirit of familiarity. Familiar dengan orang ini. Seorang tukang kayu yang rendah hati, bermandikan debu dari pekerjaannya, menggergaji dan semuanya ini. Kemudian, tiba-tiba, ia tukang kayu ini berubah makhluk yang penuh cahaya. Wow, kata kita. Matius mengatakan wajah Yesus bersinar seperti matahari. Kalau orang Farisi mengatakan, bukankah dia ini anak Yusuf dan Maria yang saudara-saudaranya kita kenal? Mereka menolak. Dia tidak melihat Yesus dalam keadaan sebenarnya, putra Allah. Ini bukan sorotan lampu yang mengenainya sehingga dia bersinar. Bukan. Bukan juga make up. Wajah yang bersinar ini adalah sifat ilahi batinnya yang terungkap. Kemuliaannya ditawarkan kepada 3 murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Untuk melihat sesungguhnya apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tentang kemuliaannya ini. Dan kemudian kan terdengar suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Kalimat yang sama, statement yang sama, terdengar pada saat Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan. Tapi kali ini ada tambahannya.
Bukan hanya Bapa Surgawi mengatakan, inilah anak yang padanya aku berkenan, tapi dia menambahkan sebuah kalimat lain, statement yang lain, dengarkanlah dia. Kenapa? Karena di sana ada Elia yang melambangkan mewakili para nabi, dan ada Musa yang melambangkan hukum. Hukum Taurat ini, hukum tertulis. Dia lebih daripada itu. Dengarkan dia, lebih daripada engkau mendengarkan nabi. Dengarkan dia, lebih daripada engkau mendengarkan hukum. Dia ini. Kalau kita melihat nabi, nabi itu berkata, "Thus says the Lord." Demikianlah firman Tuhan. Mereka nggak punya power, mereka tergantung daripada Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan. Yesus berbeda, dia tidak memakai formula itu. Yesus mengatakan, "Verily, verily, I say unto you." Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu power, itu kuasa. Dia memerintahkan. Kalau manusia berdoa, tolong bangkitkan Tuhan. Berikan spirit anaknya kembali. Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus come forth. Perintah. Beda. Hukum yang tertulis 613. Repot sekali menulis hukum begitu banyak. Yesus menyingkatkan dua hukum tersebut. 613 hukum tersebut dalam dua hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatan dan akal budimu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia. Dari 613 menjadi dua yang terpenting. Kalau kita melihat 10 perintah Allah, demikian juga. 4 yang pertama tentang Tuhan, 6 yang terakhir tentang manusia. Dia bikin simple semua. Tapi di sanalah letak kekuatan hukum itu. Yesus mengatakan, di kedua hal inilah tentang mengasihi Tuhan dan semua manusia, terletak segala kekuatan hukum Taurat itu dan perkataan para nabi. Dicatat di dalam Alkitab tentang ini. Karena itu dia mengatakan, oh ada Elia, ada Musa. Bapak Surgawi mengatakan yang hadir di sini, Yesus, jauh lebih besar daripada seluruh nabi yang ada, jauh lebih besar daripada Musa yang melambangkan hukum ini. Kita melihat banyak tentang itu. Kalau hukum Musa mengatakan terdapat orang berzina, rajam, bunuh dengan batu. Yesus mengatakan, siapa yang tidak bersalah? Silakan. Lihat kekuatannya. Para tamu yang hadir saat transfigurasi ini terjadi, Musa itu sekali lagi mewakili hukum Taurat, dan Elia mewakili para nabi muncul di sana. Kehadiran mereka seperti cap persetujuan kosmik tentang apa yang dikatakan Bapak Surgawi menjadi saksi. Saksi itu sah jika dua orang menyaksikan. Di sana Musa dan Elia. Di sana ada para murid. Dan Yesus sebagai anak Allah menyaksikan apa yang dikatakan Allah Bapa. Mereka pada dasarnya mengatakan semua yang telah kita tulis selama berabad-abad dari pihak para nabi maupun daripada Musa, semuanya tentang orang yang satu ini. Bapa Surgawi menyaksikan tentang Yesus disahkan oleh orang-orang yang hadir di sana itu. Semua yang kita tulis hanya tentang menunjuk kepada satu pribadi ini, Yesus. Intinya, selama beberapa menit, para murid tidak hanya mengikuti seorang guru, mereka sedang memandang Raja semesta alam, sangat dekat jaraknya dengan Raja semesta alam ini. Tapi kedekatan fisik tidak berarti apa-apa sampai ini terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Yang lalu saya berbicara, secara fisik Yudas Iskariot sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Inches from the light, hanya beberapa inci daripada sang terang, tapi Yudas Iskariot memilih kegelapan. Kita harus waspada dengan ini. Jangan sampai kita banyak berdoa, berpuasa, membaca Alkitab, tapi jauh dari Yesus. Masalah Petrus, di mana letak masalahnya? Masalahnya adalah keinginan untuk tetap tinggal di puncak gunung ini. Tetap tinggal. Ya. Ketika Petrus melihat ini, naluri pertamanya adalah membangun tenda. Baiklah aku membangun tenda, satu untuk engkau, Yesus, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Kita sering mengolok-olok Petrus karena hal ini. Tetapi itu adalah reaksi yang sangat manusiawi banget. Jebakan kenyamanan. Petrus ingin membekukan momen ini. Dia berpikir, di sini
sempurna, di sini nyaman, di sini aman. Bersinar kemuliaan Allah, dan kita jauh daripada para pengkritik, jauh daripada para kritikus, jauh daripada kerumunan. Asik banget. Mari kita tinggal di sini saja. Ini permintaan Petrus. Karena itu dirikan kemah, dirikan tenda. Versi kita itu seperti apa? Kita juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, melakukan hal yang sama. Nggak berbeda, jadi nggak usah kritik Petrus. Kita ingin tetap berada dalam fase bulan madu, suatu hubungan puncak retreat spiritual atau puncak kesuksesan karya. Kita mencoba membangun tenda, memagarinya agar tidak berubah. Mencoba membangun tenda di momen-momen terbaik kita. Karena kita takut akan dunia normal, yaitu realitas yang menunggu di bawah gunung. Selesai vakansi, kita juga berkata, kehidupan nyata kita dimulai lagi saat kita pulang dari vakansi, dari liburan. Mulai bekerja kembali. Realitas terjadi kembali. Maunya kita selamanya akan berada dalam keadaan masa-masa yang senang. Hidup tidak seperti itu sejak dosa masuk ke dalam dunia. Yang berikutnya apa? Poin yang kita lihat dari transfigurasi ini. Yang pertama tadi, efek khusus, Petrus berbicara tentang membangun tenda, dan kemudian pasalah Petrus untuk tetap tinggal di dalam kenyamanan, ingin memagari kenyamanan tersebut, dan kemudian penurunan yang tak terduga. Yesus mengatakan, yuk turun gunung. Inilah perbedaannya. Yesus tidak tinggal. Dia tidak pindah ke dalam tenda. Ia mendengar suara Tuhan, mengumpulkan teman-teman, dan berjalan kembali ke lembah yang penuh lumpur, berdebu, berpenyakit, dan banyak kekecauan saat turun dari gunung kembali. Mengapa Yesus memilih untuk kembali ke bawah? Mengapa Yesus memilih untuk turun gunung? Mengapa? Lembah adalah tempat di mana kebutuhan yang paling tinggi itu berada. Kan nggak semua orang berada di puncak gunung itu. Anda tidak dapat menyembuhkan orang sakit atau memberi makan orang lapar dari puncak gunung. Anda tidak dapat berkata, marilah aku berdoa dari rumahku sementara engkau ada di rumah sakit. Aku nggak mau mengunjungi engkau. Lembah adalah tempat misi berada. Yesus tahu bahwa kemuliaannya bukanlah pertunjukan cahaya pribadi. Bukan seperti mercon, kembang api, atau pertunjukan sinar warna yang sering terjadi di Disneyland. Itu dimaksudkan untuk memberi semangat, perjalanan panjang, dan gelap menuju salib. Dilihatkan kemuliaan Allah itu sebelum salib yang penuh dengan penderitaan mengikuti Yesus dalam perjalanannya ke Golgota. Lembah adalah tempat kita hidup. Jika Yesus tetap di gunung, Ia akan menjadi Tuhan yang jauh. Dengan turun, Ia membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang mudah dijangkau. Alkitab mencatat orang-orang yang keras kepala ini, orang-orang Filistin ini. Wah, mereka menang karena mereka memiliki Allah gunung. Coba kita menyerang dari darat. Apakah mereka memiliki Allah darat juga? Yesus turun gunung dan berada di daratan dan di lembah bahkan sekalipun. Dicatat oleh Alkitab, di mana Allah itu tidak berada. Di langit dia ada, di lembah orang mati dia ada, di gunung dia ada. Dimanapun dia berada, dia adalah Allah yang maha adil. Kita lupa akan hal ini. Lembah, tempat kita hidup di mana Allah menjangkau kita juga. Pesan untuk kita sekalian itu apa? Dengarkan baik-baik. Catat kalau perlu. Jika Anda sedang merasa sedang berada di lembah pada saat ini, berurusan dengan tagihan, bil yang begitu berat, masalah kesehatan, atau hanya rutinitas kehidupan yang membosankan. Ingatlah ini, Yesus tidak jatuh dari gunung. Enggak, Ia memilih untuk meninggalkan gunung with a purpose, dengan sebuah tujuan untuk menghampiri orang-orang yang sedang berada di lembah ini juga. Dia bukan menikmati kenyamanan kehadiran Allah dengan segala kemuliaannya itu dan melupakan orang-orang yang sengsara. Tidak.
Untuk itulah dia datang. Tapi kita harus bisa menghormati hadirat Tuhan ini. Periksa hati kita baik-baik. Bagaimana kita bersikap? Sekali lagi, saya seringkali berpikir tentang ini. Sikap kita waktu mendengarkan firman Tuhan itu menentukan. Transfigurasi memberitahu kita bahwa Yesus yang sama, yang adalah terang dari segala terang, adalah Yesus yang sama, yang tidak takut mengotori sandalnya dengan lumpur dan debu. Fully okay. Dia tidak menunggu kita sekalian untuk mencapai levelnya, karena nggak mungkin. Dia sudah turun ke level kita. Dia berjumpa di level kita. Karena itu tidak ada dosa yang terlalu dalam sehingga Yesus tidak berada di sana. Kasih Allah jauh lebih dalam daripada dosa sedalam apapun. Lembah dosa ini terlalu dalam. Yesus sudah menunggu di tempat yang terdalam untuk membawa kita kembali ke atas. Ke daratan. Pelajaran apa yang kita dapat petik dari sini? Kita tidak hidup untuk momen puncak gunung selamanya. Kita hidup dari momen ke momen, dari glory ke glory. Kita mengambil kekuatan yang kita temukan di saat-saat pengalaman puncak untuk membantu kita melewati saat-saat sulit. Aku pernah berada di sana. Sekarang aku di sini. Aku akan kembali ke sana. Aku pernah melihat kemuliaan Allah yang mengangkat diriku. Poin yang berikutnya adalah penyembuh yang tak terduga. Itu berbicara tentang wanita di sumur. Pertemuan yang penuh dengan kejutan, bukan? Bayangkan seorang wanita yang telah mengalami 5 kali pernikahan yang gagal. Dan saat ini tinggal bersama dengan seorang pria yang bukan suaminya. Living together. Ia pergi ke sumur pada siang hari, pada terik matahari. Saat matahari sedang bersinar terik banget. Di siang bolong. Hanya untuk menghindari tatapan menghakimi dari orang-orang lain yang datang menimba air. Menghindari gosip karena itu datang siang hari. Ia berharap untuk datang sendirian karena teriknya matahari. Nggak ada wanita lain yang datang untuk menimba air. Itu kebudayaan. Pada saat itu wanita datang ke sumur menimba air. Ingat Yakub yang mengusir para gembala yang bersikap kasar kepada wanita yang menimba air di sumur Yakub. Wanita ini karena kehidupannya, latar belakangnya seperti itu, ia berharap untuk seorang diri dan tidak terlihat oleh siapapun. Kemudian ia bertemu dengan Yesus yang merancang ini semua, masuk ke daerah Samaria, walaupun orang Israel tidak mau lewat masuk ke daerah Samaria, mereka akan berputar jalan. Najis bagi mereka. Yesus masuk ke sana untuk bertemu dengan satu orang ini. Seharusnya ia, artinya Yesus, tidak berbicara kepada wanita ini. Karena ia seorang Samaria. Orang Yahudi tidak berbicara dengan seorang Samaria. Orang Yahudi tidak berbicara dengan seorang wanita di publik, di tempat umum. Apalagi dia seorang wanita dengan latar belakang seperti ini. Tetapi Yesus menawarkan kepadanya air hidup. Bayangkan itu. Yesus yang kemuliaannya beberapa saat yang lalu disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, memilih untuk berbicara dengan wanita ini. Membawa kemuliaannya itu kepada wanita ini yang berada di lembah. Pelajaran apa yang dapat kita petik pada saat ini? Yesus adalah juru selamat yang melihat melampaui skandal atau aib kita sekalian. Kita mungkin merasa telah berbuat terlalu banyak dosa, telah berbuat terlalu banyak kesalahan, telah berbuat terlalu banyak kejahatan, atau terlalu lama berada dalam situasi yang buruk. Mungkin seperti itu. Yesus tidak melihat hanya dosa dan berhenti pada dosa. Ia melihat seorang anak perempuan atau anak laki-laki
yang membutuhkan minuman kasih karunia yang akhirnya memuaskan, menyelamatkan jiwa mereka. Kalau dia melihat hanya titik dosa, maka tujuan awalnya dikirim untuk membayar upah dosa orang akan terhilang. Dia harus melihat manusianya, bukan dosanya. Jika seandainya Yesus hanya fokus pada dosa, maka ia gagal untuk melihat orangnya yang membutuhkan kasih karunia-Nya untuk membayar upah dosa mereka. Poin yang berikutnya apa? Terang yang tak terduga. Yang barusan kita berbicara tentang penyembuhan yang tak terduga. Kehadiran tak terduga, penyembuhan yang tak terduga, sekarang terang yang tak terduga. Semuanya related kepada unexpected. Pria yang buta sejak lahirnya. Yohanes 9 ayat 141 menceritakan tentang hal ini. Orang-orang pada zaman Yesus berpikir, jika seseorang menderita, apalagi ia lahir buta, tidak pernah melihat matahari, maksud saya. Itu karena ia, orang tersebut, atau orang tuanya telah berdosa. Ini penghakiman. Tapi itulah kepercayaan pada kebudayaan zaman itu. Mereka melihat seorang pria yang buta sejak lahir dan melihatnya sebagai hukuman. Menjadi buah bibir, gosip. Gosip itu jahat, dosa. Tidak ada solusi. Penghakiman, caci maki, dan sebagainya. Menjauhkan diri. Jawab Yesus terhadap tuduhan masyarakat tentang dosa siapa yang mengakibatkan orang ini buta sejak lahir dalam Yohanes 9 ayat 3. Yesus menjawab, ya, bereaksi terhadap pertanyaan muridnya. Guru, dosa siapakah ini? Dosa orang ini atau dosa orang tuanya menyebabkan dia lahir buta? Yesus menjawab seperti ini. Bukan dia, artinya bukan orang ini dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Demikian juga Lazarus yang mati, guru datang supaya dia sembuh, nggak usah mati. Mati untuk menyatakan kemuliaan Allah. Berhubungan dengan kebangkitan Yesus seminggu setelah itu. Artinya, bukan dosa orang ini atau dosa orang tuanya yang menyebabkan ia terlahir buta. Nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dikatakan, dinyatakan di dalam dia. Jadi jangan menuduh, jangan menghakimi, jangan melihat dengan sebelah mata. Hanya karena kita dapat melihat dengan mata yang baik. Kemudian Yesus menyembuhkan pria itu menggunakan lumpur dan ludah, membentuk tanah liat. Metode yang sangat tak terduga, bukan? Kan dia bisa jamah aja, atau dia bisa perintahkan aja melihat langkah. Tapi dia menggunakan metode yang seperti ini. Bahan materialnya dari tanah. Manusia berasal dari tanah. Pelajaran apa bagi kita? Terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas kesulitan yang kita alami. Kita bertanya, apa yang telah aku lakukan sehingga aku pantas menerima hukuman ini? Kita menyebutnya sebagai hukuman. Tetapi juru selamat yang tak terduga ini menggunakan keterbatasan dan titik buta kita sebagai kanvas untuk menunjukkan kepada dunia kuasanya. Perjuangan kita tidak selalu merupakan hukuman. Itu adalah kesempatan untuk sebuah mujizat. Kenapa itu terjadi? Kita tidak pernah bisa mengerti, tidak pernah bisa tahu sampai kita bertemu dengan Tuhan itu sendiri di alam baka nanti. Sementara itu harus tetap percaya saja bahwa hal-hal tersebut mendatangkan kebaikan. Saya pernah membaca buku tentang penderitaan kegerakan gereja di bawah tanah di Tiongkok. Orang-orang mengalami siksaan yang tidak terbayangkan. Sampai dia tidak kuat, dia bertanya, bagaimana kesengsaranku ini bisa mendatangkan kemuliaan bagimu Tuhan. Namun aku memilih tetap percaya. Hanya berikan kepadaku kekuatan untuk menjalani ini. Supaya aku tidak menyangkalmu. Namun Alkitab juga mencatat adanya penyakit sebagai konsekuensi langsung dari dosa tertentu. Ini balansnya. Bukan semua penyakit disebabkan karena dosa,
Tapi ada juga menurut Alkitab penyakit yang disebabkan karena dosa. Gehazi misalnya, 2 Raja-Raja 5 ayat 27, kita tahu tentang cerita ini. Karena keserakahan, greedy, dosa, menginginkan, jangan menginginkan, dikatakan Alkitab. Karena keserakahan dan tipu dayanya mengenai penyembuhan Naaman. Elisa menyatakan penyakit kusta Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Pindah penyakit. Elisa menolak untuk menerima uang persembahan dari Naaman. Gehazi berlari meminta persembahan tersebut. Kustanya pindah. Greedy, dosa. Contoh lain, Miriam, kakak perempuan Musa, Bilangan 12 ayat 9 sampai 10. Setelah berbicara menentang Musa. Emang Tuhan bicara hanya kepada Musa gitu, juga nggak pada kita? Aku, Miriam, dan Harun. Menentang Tuhan. Setelah berbicara menentang Musa sebagai hamba Tuhan, ini berarti menentang Musa, menentang Tuhan itu sendiri. Murka Tuhan bangkit terhadap mereka. Dan Miriam kena kusta. Putih seperti salju. Contoh lain lagi, Jemaat Korintus, 1 Korintus 11 ayat 29 sampai 30. Rasul Paulus memperingatkan bahwa menerima perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak menyebabkan konsekuensi fisik. Tertulis di dalam 1 Korintus 11 29 sampai 30, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Wow. Gak bisa diajak main hal-hal seperti begini. Saya ingat satu kali ada anak muda, saya sedang memberikan perjamuan kudus, dia mengolok-olok roti yang melambangkan tubuh Kristus ini. Saya tidak menceritakan secara detail sesuatu yang terjadi pada dirinya. Sesaat sesudah itu, bukan sesaat artinya beberapa hari setelah itu, dia menelpon saya menyatakan mendapatkan teguran dan dia menyesal atas apa yang dilakukannya. Tuhan memperbaiki kehidupannya. Kehidupan yang tak terduga, kebangkitan Lazarus. Sudah mati, siapa yang menduga dia bisa bangkit kembali? Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Lazarus telah mati. Bukan hanya tidur. Dan ia berada selama 4 hari di dalam kubur. Kalau 3 hari orang menganggap ya mati suri lah barangkali. Tapi 4 hari. Orang zaman itu pun tahu kalau sudah 4 hari mati, ini benar-benar mati. Nggak ada kemungkinan untuk hidup. Karena Yesus memilih 4 hari ini. Membiarkan diri kuburan selama 4 hari supaya tidak ada alasan yang lain. Saudari-saudari Lazarus ini yaitu Maria dan Marta sangat sedih. Mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, jika engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Artinya dia pasti sembuh. Mereka mengharapkan kesembuhan. Tetapi Yesus memberikan mereka kebangkitan. Pelajaran bagi kita apa? Kita sering berdoa agar Tuhan memperbaiki sesuatu sebelum rusak. Tetapi terkadang dia membiarkannya mati agar dia dapat menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa atas kematian itu sendiri. Entah itu mimpi yang mati,
entah itu hubungan yang mati, entah itu harapan yang mati, apa saja. Sang juru selamat yang tidak terduga ini berkata, Lazarus keluarlah. Pribadi, dia adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan bagi setiap orang yang datang dan memohon kepadanya dengan kesungguhan hati. Saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang sungguh-sungguh terjadi. Transformasi Nicky Cruz. Saya pernah mengajak jemaat saya untuk menonton film tentang Nicky Cruz ini. Untuk memahami juru selamat yang tak terduga ini, kita melihat kehidupan Nicky Cruz. Nama yang dikenal banyak orang melalui buku dan film yang berjudul The Cross and the Switchblade. Dapat nonton di YouTube ini. The Cross and the Switchblade. Nicky Cruz adalah pemimpin geng kekerasan di New York City yang disebut Mau Maus. Geng Mau Maus, sangat kejam. Dia, Nicky Cruz, adalah seorang pria yang dipenuhi dengan kebencian. Dibesarkan di rumah yang penuh dengan santeria. Santeria itu, nanti saya bahas sebentar, singkatnya adalah agama sinkretis yang berasal dari Kuba. Dia dipenuhi dengan ini dan dipenuhi dengan kekerasan setiap hari. Merupakan makanan dia kekerasan ini. Bahasa kekerasan itu adalah bahasa cintanya dia. Seseorang psikiater, ahli jiwa, dokter ahli jiwa MD, pernah mengatakan kepadanya bahwa dia sudah tidak bisa diselamatkan dan akan dihukum mati di kursi listrik. Tapi juru selamat yang tak terduga ini datang kan dalam waktu yang tidak terduga. Nicky tidak mengharapkan cinta kasih. Dia tidak kenal apa itu cinta kasih. Cinta kasih bagi dia adalah kekerasan. Keindahan itu adalah kematian bagi dia. Dia mengharapkan peluru atau sel penjara. Itu yang diinginkannya. Dia nggak tahu yang lain. Sekarang saya jelaskan apa itu santeria. Karena tadi saya katakan dia penuh di rumahnya itu mengalami tentang santeria dan kekerasan. Santeria tadi saya katakan itu adalah agama sinkretis yang berasal dari Kuba. Menggabungkan kepercayaan tradisional Yoruba yang berasal di Afrika Barat dengan Katolik Roma. Perkawinan antara dua ini. Agama ini berfokus pada hubungan dengan dewa-dewa Orisha untuk mendapatkan perlindungan, panduan, dan kesuksesan melalui ritual seperti ramalan dan pengorbanan. Kemudian Nicky Cruz ini bertemu dengan seorang pendeta yang kurus banget ya. Pendeta ini bernama David Wilkerson. Wilkerson memberitahu Nicky bahwa Yesus mencintainya. Lantas tanggapan Nicky apa? Reaksi Nicky apa? Bukan respon, dia bereaksi. Dia tidak meresponi, dia bereaksi terhadap perkataan Jesus loves you. Yesus mengasihi engkau, Nicky. Demi mendengar perkataan itu, tanggapan Nicky, reaksi Nicky adalah Nicky menampar pendeta David Wilkerson dan mengancam akan membunuhnya. Wilkerson menjawab, memang benar, Nicky, kau bisa memotong diriku menjadi 1000 bagian. Dan ketahuilah, sekalipun kau meletakkan 1000 bagian ini di jalanan dari tubuhku yang terpotong-potong, setiap bagian dari tubuhku ini akan menjerit, aku mencintaimu, Nicky. Itulah yang tidak terduga. Nicky tidak bisa memahami cinta kasih yang tidak melawan dengan kekerasan. Cinta kasih yang tidak melawan dengan tinju, dengan senjata. Dia nggak mengerti itu. Pendeta David Wilkerson tidak melihat kejahatan, tapi melihat sebuah pribadi yang butuh diselamatkan. Akhirnya cinta itu menghancurkan hatinya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus, meninggalkan geng, dan menghabiskan lebih
daripada 60 tahun berikutnya berkeliling dunia, memberitahu orang-orang bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh tersesat sehingga tidak dapat diselamatkan. Kasih Yesus lebih dalam dari sedalam apapun engkau tersesat, saya katakan tadi. Yesus dapat menemuimu di tempat di mana engkau tersesat. Dia masih hidup, ada di California di sini. Nicky Cruz mengharapkan kematian dini. Yesus memberinya kehidupan kekal, namanya tercatat di buku kehidupan, dan pelayanan global. Banyak membantu anak-anak muda yang terlibat dalam geng, narkoba, dan sebagainya. Itulah karya juru selamat yang tak terduga. Orang-orang ini berhasil menembus barier dosa untuk melihat sebuah pribadi yang berguna. Yang lalu banyak saya menulis di dalam devosi harian ataupun di dalam Instagram. Apakah kita hanya merasa bangga jika anggota keluarga atau sahabat kita berhasil dan menolak pada waktu mereka jatuh di lembah, terjatuh di dalam lembah narkoba, badan penuh dengan tato dan sebagainya? Ataukah kasih tetap sama dan tidak berubah? Saya dari waktu ke waktu bertemu dengan orang-orang seperti ini di mana bapaknya tetap dengan setia melayani, hidup dan hadir dalam kehidupan anak-anak mereka. Membawa anak-anak tersebut kembali keluar daripada lumpur narkoba. Seorang jurnalis bertanya kepada Bapak Pati Nasarani, pemain sepak bola nasional Indonesia. Kedua anak beliau terikat dengan narkoba. Sekarang menjadi pendeta. Ben Pati Nasarani dan Yeri Pati Nasarani, saya kenal dengan Yeri. Berbincang juga dengan beliau. Bapaknya hadir menunggu sampai jam 3, jam 4 pagi. Berharap anaknya akan bertobat suatu saat, dirangkul. Orang bertanya, pernah nggak Bapak terlintas dalam pikiran Bapak untuk membunuh pengedar narkoba ini? Pernah. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Satu pengedar narkoba dibunuh, ada 1000 orang lain yang muncul. Kita harus mengasihi anak ini untuk melihat bahwa itu adalah sesuatu kejahatan. Bukan memusuhi anaknya, bukan memusuhi kelakuan mereka, karena mereka tidak tahu yang baik. Mereka sedang terjerumus, kita perlu membasuh lumpur-lumpur ini. Tamparan yang disebutkan di atas tadi yang dilakukan oleh Nicky Cruz terhadap pendeta David Wilkerson terjadi saat pertemuan pertama mereka di Tempeleng, pendeta ini. Tetapi terobosan terjadi pada saat KKR yang diselenggarakan pendeta David Wilkerson. Ini indah cara dia melakukannya. Wilkerson meminta anggota Mau untuk mengumpulkan persembahan. Itu adalah tindakan yang menunjukkan kepercayaan yang luar biasa. Atau dianggap mungkin kebodohan. Tahu ini geng pencuri, tindakan kekerasan. Kok diberikan tugas mengumpulkan persembahan? Uang tunai pada waktu itu. Nicky mengumpulkan persembahan dari jemaat yang hadir dengan niat penuh untuk mencurinya. Namun saat Wilkerson berkhotbah tentang penyalipan, Nicky terkesima oleh gagasan tentang Tuhan yang membiarkan dirinya dibunuh demi kejahatan dirinya. Waktu dia membaca bukunya itu, waktu dia mengumpulkan uang tersebut, dapat juga dilihat di filmnya itu. Geng lawannya mengeluarkan pisau untuk berebutan persembahan ini. Nicky mengorbankan tangannya ditusuk oleh pisau, dia tidak membalas. Nicky menggambarkan merasakan beban berat, rasa bersalah yang dahsyat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. It's all worth it. Tamparan ini. Dia tidak hanya menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Malam hari itu, saat KKR itu, dia dan beberapa anggota geng pergi ke kantor polisi setempat keesokan harinya
sebagai bukti buah pertobatannya untuk menyerahkan senjata mereka, baseball bats, rantai yang dipakai untuk berkelahi, untuk melakukan tindakan kejahatan, dan senjata-senjata rakitan mereka serahkan. Mereka berhenti membuat tindakan perilaku kejahatan. Kesimpulan apa yang dapat kita rangkumkan dalam pembahasan firman Tuhan pagi hari ini? Kita menelaah masa lalu, membuat perubahan. Saat kita melewati hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Saat kita belum mengerti apa yang terjadi, ingat apa yang dikatakan Yohanes pasal 12 ayat 16 yang kita baca tadi. Yuk kita baca sekali lagi dalam penutupan firman ini. Mula-mula, pada awalnya, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Nanti mereka baru tahu setelah hal itu berlalu. Waktu itu terjadi belum mengerti. Jika Anda berada dalam masa di mana segala sesuatu terasa tidak masuk akal, Anda merasa ditinggalkan, Anda merasa sendirian, di mana hal-hal tak terduga, terasa menyakitkan daripada menggembirakan. Jangan menyerah. Anda saat ini berada di bagian pertama ayat tersebut. Pada awalnya Anda tidak mengerti. Itu mula-mula mereka tidak mengerti. That's fine. Anda tidak mengerti hal-hal itu pada awalnya. Hanya itu. Itu kan baru awal dari sebuah ayat. Belum akhir. Tetapi glorification, pemuliaan ini akan datang setelah itu. Akan ada suatu hari ketika Anda melihat ke belakang dan melihat bagaimana sang juru selamat menggunakan perempuan di sumur yang datang di siang hari bolong untuk menghindari cercaan orang, untuk mengajari Anda tentang kasih karunia. Yesus anak Allah bertemu berdasarkan budaya pada saat itu, laki-laki dilarang berbicara dengan wanita di publik, dilarang berbicara dengan orang Samaria. Yesus melakukan semuanya demi kasih. Kita bisa belajar dari sana. Yesus datang kepada kita yang berdosa, yang sedang dalam keadaan susah. Dia melepaskan kita saat kita menjerit kepadanya. Atau bagaimana dia menggunakan lembah untuk mengajari kita sekalian tentang kehadirannya. Bahwa dia bukan seperti yang dipercaya oleh orang-orang Amalek. Dia hanyalah Allah gunung, bukan Allah lembah. Enggak, Yesus itu semuanya. Dia Allah yang maha hadir. Dia Allah segala-galanya. Seruan hari ini sederhana. Berhentilah mencoba memaksakan Yesus ke dalam skenario kita. Biarkan Yesus menjadi juru selamat yang tidak terduga, yang hadir, yang telah kita ragukan, tapi dia ada. Baru kita sadari setelah itu. Biarkan dia menyembuhkan kita dengan caranya, pada saatnya. Jangan mengatur dia. Dia Allah. Pada waktunya, izinkan itu terjadi. Dan untuk kemuliaannya sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Engkau sudah berbicara dengan kami. Dan saat ini kami bersyukur bahwa kami akan menjadi pelaku firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka pintu hatimu, dan angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati anak cucumu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati keluargamu. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera,
dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat ini berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Reli mohon diri. Shalom.